Lembaga Adat Melayu Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Serengkuh Dayung serentak kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut adat lama pusaku usang alif adomim terjadi bismillah mulanya kalam rasulun minallah nama wujud tinggi bahu bertimbun bangkai sekuk pinggang telaga darah surut pada kebenaran adat-adat bersendi sarak bersendi kitab Allah wujud hidup jaya mati sempurna. Datuk-datuk nan duduk samparan pada pagi hari ko pagi ko kita nak bercakap tentang adat berkata tentang tua gitu. Jadi karena kita ko berkata tentang tua di antara kita ko ada yang paling tua. Kini ko saya nak bertanya lah dulu kepada nan tua gitu. Khususnya kepada Datuk Raden Suhaimi. Dalam masyarakat kita kini ko ada sebuah pertanyaan yang bagi saya itu bertanya-tanya di dalam hati. Mana nihanan kata orang perahu gelo? Ada tokoh adat yang dikatakan perahu gelo. Nah mohon yang penjelasan kepada Datuk supaya kami nan muda-muda tentu dan tahu itu. Nah itu dulu itu. Minta tolong yang penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati orang tua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Yang kedua yang saya hormati orang tua kita Datuk Pasti. Yang saya hormati yaitu Datuk Asimin dan juga datuk-datuk yang ada pada pagi hari yang berbahagia. Saya merasa terima kasih Datuk telah menanyakan apa yang dikatakan perahu gelo tentang adat yang teradat di Jambi. Kena di Provinsi Jambi, kok Datuk? Kalau adat istiadat itu ada seni budaya. Tapi kalau hukum adat Datuk setuju Jambi 9 lurah itu yang dibuat oleh Raja Jambi. Tidak ada orang lain yang membuat Raja Jambi. Nah kalau negara Datuk yang membuat hukum itu adalah presiden, Pimpinan tertinggi. pimpinan negeri itu. Rajo lah nama era. Raja lah nama Datuk. Supaya kita luruskan Datuk. Nah tadi Datuk mengatakan perahu gelo itu apa artinya? Nah menurut petua orang tua dulu perahu gelo itu coba perahu gelo kalau dimasuk orang tak tentu karap tengah laut. Ayo, itu yang matang itu. Tahu-tahu awak tak tahu apa masuk tentu tahu mati. Tenggelam jadi itu. Tenggelam jadi awang adat tapi tidak ngerti apa nanti apa adat tidak adat mana hukum adat. Cuman berkata pak saya orang adat saya tahu hukum adat. Nah setelah ada kejadian Datuk ada kena nyidang tidak tentu nak dikatakan menegakkanlah hukum asal tertegak Sekehendaknya. Iko yang buat dikatakan perahu gelo itu Iko yang ngacau kat belum kata orang tua dulu Datuk. Nah Iko yang patut kita luruskan. Kenapa kini di lembaga adat Tanjung Barat telah terbentuk ada orang tua kita Dr. Ahmad Ridwan SAG MPDI. Nah beliau Iko memang tepat lah karena beliau di adat sudah memahami juga di agama dia dosen Datuk. Jadi memahami jalur. Nah ranah Iko lah yang ke depan akan kita jalankan Datuk. Saya mengharapkan lah di Kabupaten Tanjung Barat kok jangan lagi ada penyelesaian itu yang tidak selesai. Karena banyak kejadian yang saya dapat selama saya baru bulan di Iko saya juga mohon lah karena dengan Datuk Pasir di Iko karena barat ke orang bijak Datuk. Cuman hari ko ada dikit saya tu nengok ada perumahan. Karena dia ko adalah pedoman kita Datuk. Cuma kita bercakap dengan tapi Macam mana cara? macam mana cara yang macam ko yang perlu kita memberikan arahan dan mengingatkan kepada anak-anak kita. Jangan orang macam Yasin nak main api. Itu yang namanya melanggar adat. Itu yang tak boleh Datuk. Cuman ini kalau kita pelan-pelan lah memberikan arah pada anak kita. Kena di Jambi pada tu banyak petuaan yang dapat saya tengok. Cuman kita tidak ada jalan yang sebenar tentang adat. Nah, kita mengharapkan sekarang
Karena orang tua kita Dr. Ahmad Ridwan Niko dari Ketua Lembaga Adat Tanjabak dapat mengarahkan tentang adat yang sebenarnya yang ada, tentang hukum itu ditegakkan sebenarnya. Karena adat seni syarat seni kita pula berdasarkan Al-Quran dan hadis menegak hukum itu Datuk. Nah itu menurut saya Datuk, mungkin kalau ada kekurangan dan kelemahan yang saya sampaikan tadi, saya mohon maaf Datuk. Karena saya orang biasa. Dan salah itu ada dari saya, dan memang ada dari Allah Subhanahu Wa Taala itu Datuk. Terima kasih ini yang Datu, apa yang menjadi penjelasan Datu kini kau nampaknya lah jelas lagi saya. Berkata ada tu bulan air di pemuluh, bulan kato dipupakan. Yang bulat tentu dapat kita gulingan, manonan pipih lah dapat kita layan. Kini kau pertanyaan saya kau Datu tertujulah kepada ketua adat Lembaga Adat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ini Dr. Ahmad Ridwan MPD, SAG MPD. Macam kau Datu. Apa yang disampaikan oleh Datuk itu tadi itu nampaknya itulah terang di alamnya. Kini itu saya nak bertanya kepada Datuk sebagai ketua yang mengajum anak kemenakan khususnya di Tanjung Jabung Barat. Kira-kira langkah apa, realisasi apa yang untuk dilakukan agar jangan lagi terjadi adu perahu gelo di tempat itu. Itu dulu mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Datuk sekalian yang saya muliakan. Datuk Aden Sehemi Pangerampak Kembang, kemudian Datuk Kasimin SPD MPDI, Kandito Alam Sakti, itu Datuk jadi ada gua ada upo bukan ngapi kau tadi. Jadi itu kan. Jadi kau dalam matan kau gelanya kau disebutkan apa namanya tadi? Gelar apa nama gelar kau? Alam apa pemungkas alam berajo. Pemungkas. Dengar tu Semi. Jadi pemungkas alam berajo, iyo kau lah. Tanya bakat kau elok lagi jadi begini. Dah. Mengaku Datuk Azhar. Datang pula beliau tu tadi. Kau yang memperpuncu adat kau. Tokoh adatnya. Jadi menurut kau, dah. Pertanyaan Datuk Kasimin tadi kau. Ya artinya setuju je lah ke kita dengan galau kau. Dah. Jadi apa nian bentuk kegiatan kok pipih nak dilayangkan ke bulat nak digolekkan ke tadi? Alhamdulillah ada golekan cuma ada cara untuk Datuk Aden. Macam kau, kami kau selama kau dapat itu dan dapat kami sudah sampaikan ke mana-mana. Bahwa Tanjung Barat 133 desa galau. Iya kan? Banyak. Bahkan masuk lurah. Alhamdulillah sebanyak 133 desa kau hampir 10%. Bahkan kemarin jalan dan kita 30% sudah jalan. Kami kau turun ke desa kau tak Aden. Langsung ke dusun-dusun. Langsung ke dusun tu nian. Tengok orang dusun ni, mana orang tua dusun katanya megang adat. Nyunjung peskau. Yang mana Pak? Jadi ternyata memang lah saya tengok memang banyaknya perahu gelo tadi. Nyopade aku tahu. Ya dak, aku buka tapi tidak ada ilmu ilmu perahu gelo tu adalah cuma ilmu melaksanakan adat tadi belum ada lah, tapi sebagian besar, sebagian kecil ada juga yang belum. Sebagian besar banyak, sebagian kecil banyak gue belum. Cuma bukan karena dia tidak tahu, karena alam kau berubah. Banyak pengaruh luar yang masuk ke daerah kita itu. Apalagi di Pulau Tungkal. Tungkal kan disebut agama inai nama. Segala suku masuk, segala obat-obat masuk kalau. Masuk kalau. Itu arti itu kan. Jadi etnis bagi itu bukan berarti kita bangsa Melayu ini sebuah suku, tidak. Sebuah kebangsaan besar yang kita bangun untuk kemajuan adat Melayu Jambi, Provinsi Barat. Naknya suku Banjar, nak suku Bugis, nak suku Jawa, semuanya kebangsaan Melayu. Harus kita bina bersama-sama supaya melaksanakan aktivitas kebangsaan itu. Sebab sebelum Indonesia merdeka dulu, sebelum Indonesia namanya ada, namanya kebangsaan Melayu. Itu Jimin. Jadi perahu gelo tadi banyak di antara kita yang belum memahami. Pokoknya perahu gelo tu Aden, era. Nyo mengaku tahu tapi nyo tidak tahu. Nyo mengaku bisa tapi tidak bisa. Dan tidak bisa juga mengolehkannya dan melayangkannya. Jadi kami kau tadi, ya termasuk ada yang nanya kau tadi. Ya kau bagian apa namanya hukum adat dan sejarah budaya Melayu Jambi Tanjung Barat. Dia lah orang. Jadi kami buat program, akhir itulah ke desa-desa. Alhamdulillah jalan insya Allah. Dan
Karena hukum adat itu kan artinya al-adat itu muhakkamatun, adat hukum artinya. Tapi adat itu dalam tiga arti. Pertama etika adat. Etika itu aturan, akhlak, sopan, santun dan anak muda. Macam kau tadi awak bisa cakap ni masih tapi kita dapat ikan nama itu. Itu contoh, kan? Yang katanya contohan baik kan, kok. Sudah itu yang kedua. Adat dalam arti budaya. Budaya kita pakai tanah panjang, jangan pakai kutang kemana-mana, jangan pendek tak boleh, pegang pian dengan orang tua jangan, bercakap juga, bak kata orang tu jangan nak mulung lidah, berjalan menyenangkan tapak, ya salah benar-benar, bersopan santun awak, itu namanya budaya. Yang ketiga, adat dalam arti hukum. Bagaimana kita menghukum hakam semua kejadian di tempat itu. Kok banyak tukang soko adat pada galoe. Ketika terjadi silang sengketa, cekak balah, dan ada tempat kita macam mana menyelesaikannya. Dan telap juga di Soroko adat itu. Nah perlulah yang perahu pulau tadi kita berikan masukan supaya bagaimana menghukum, memberikan katakanlah ganjaran terhadap perbuatan secara adat. Itu karena kita bersifat adat bersendiri syarak bersifat Allah. Syarak itu adalah Al-Quran, hadis, ijma', qiyas segala macam, ya. Termasuklah uruf atau adat, termasuklah hukum. Maka oleh kerana itu dengan cara kita banyak barat iko, mudah-mudahan datuk-datuk sekalian, saya minta sama-sama lah kita, jadi saya kok kadang-kadang macam itu juga, ada penuh kata semua jadilah. Nah ilmu kau, awak kau bau stampu pinang tu, semua jagung, tak ada tuannya lah, cuma di kena kawan kau tadi awak kau besar kena diambung, ya alhamdulillah lah, tak pula nak raja, tak pula lah, tak tinggi minta dikadah, tak minta digodong dah. Ikulah dengan tu. Nama khusus itu program Tamiko terus ini kita jalankan. Sebab di desa itulah pertumpuannya segala-gala tentang undang-undang peradilan perdamaian desa. Segala hal kenaan baik budaya, etika, termasuk juga hukum hakam yang diakui oleh negara. Kita jangan salah. Undang-undang Negara Republik Indonesia pasal 18 ayat 2B, ya, Undang-Undang 1945 pasal 18 ayat 2B, negara mengakui hak tradisional adat dan kegiatan di dalamnya, sehingga tidak ada lagi yang kita ragukan menjalankan adat ini. Kena ada adat membuat jahat, semuanya buat baik. Nah itulah sementara jawaban saya. Mungkin karena umur kata baru semua jagung, sambut pinang, ilmu kesurut dan sesuai. Cuma karena ada syarat yang membina kita, yang mengawasi dan mengontrol hidup kita, maka adat akan tumbuh berkembang. Demikian saya sampaikan kepada Datuk. Terima kasih Tok Jimin. Ya, terima kasih. Apa pula itu? Ada juga. Awak kau tadi kau main HP kau, nak nyontoh anak-anak muda gini kau. Nyatinya hidup di HP. Hidup di HP. Hidup di HP, mencari duit di HP, nak cari kerja di HP, nak tidur megang HP, nak hasil megang HP, lalu kau kalau. Cuma banyak juga jahat itu ada tuh. Dan segala porno tuh ku tengok dalam tu ada juga. Ada kalau ngeri pula kita tutup macam mana pula tu. Nah, kan kata Datuk apa Soimi tadi kan katanya ada hukum adat Provinsi Jambi kok untuk Provinsi Jambi. Ya tak kan gitu. Nah, kenapa tak orang Jambi kok segala suku ku makailah hukum adat Jambi. Yo. Kan gitu. Jangan sekendak-kendaknya aja. Kan gitu dah. Jangan nama aja di kampung aja. Nah, itu maksud saya tu. Nah, itu. Nanti saya mencontohkan untuk anak-anak kita jangan asyik main HP. Nah, makanya asyik main HP saya tadi teguh. Tunggu Dokter Iwan tadi itu. Untuk anak janganlah asyik main HP. Ya tak? Kan gitu. Nah, jadi itu tadi kini kok artinya di dalam itu kan ada baik ada. Hak solusinya kini ke macam mana? Balik lagi lah ke ketua kita kok. Kira-kira solusinya macam mana? Macam mana untuk itu tadi? Iya, nyudahan benda kok jangan sampai kenyahan. Tapi tak pakai HP tak kena juga tu. Ayo, Jadi macam kau, jelaskan. Yo. Kalau kita bercakap tentang HP kau kan lagi siang hari bakal kau. Nah, itu pula. Aku kalau nak jam berapa gini kau, kita kan aku mau pula, motong gini kau. Oh iya. Saya nambahkan dikit. Coba lah tu. HP kau tadi. Iya. Jadi kalau kata Datuk Masdi tadi ada HP kamu budak kini kau main HP mula ada SD lah sampai lah tua. Sampai lah tua lah. Jadi kenapa?
Datuk memberi contoh pada anak kita, dah. Iya. Nah, cuman bukan tak boleh. Di HP itu banyak gunanya, banyak yang baik, ada yang buruk. Nah, yang buruk kita sisihkan, yang baik kita ambil untuk menjadi bekal hidup kita. Nah, pada kalau sedih itu kan beliau kan punya sawit banyak. Iya. Segala macam dengan tuan buah pakai. Iya. Itu kan baik dah. Iya. Nah, cuman yang elok, nah kalau gambar ada bubuk itu dihapus, jangan dipakai dah. Iya, iya. Kenapa ada kesini syarat-syarat cinta pula. Iya. Nah kita nanti tua-tua kalau membina anak-anak kita, jangan dimarahi, anak-anak kita diberikan nasihat, pandangan untuk ke depan. Kalau dimarahi anak kita jangan lawan. Cuma kalau dinasehati mungkin dia sekali dua kali berpikir merubah juga dia. Nah, cuman itu saran saya. Ayo terima kasih lah tu dikenal lah siang awak kau nak bangkit juga. Iya. Iya banyak nih yang kau bangkitan tu sayang kalau 3 hari itu kau dah kumpul kok. Iya. Nah, jadi ya cukup lah kau Betul lah ya, kita jadi nyambung dikit tadi. Ayo, itu Jadi kau tadi, HP kau tadi ada satu dak lah. satu dah. Cuma digunakan dengan yang baik. Yang baik. Dan juga etika pemakaian harus kita luruskan. Iya. Ketika orang tua banyak, sedang majlis taklim, sedang ngaji-mengaji kok, bacaan, baca yasin, orang ngumpul banyak, jangan dia buka api. Yo. Letak lebih lucu rumah tadi. Yo. Itu maksud saya tadi tu. Lagi kalau nak pergi hidup orang lain sudah aku saya jalan. Sudah tu orang tua manggil kadang. Masih kau jumpa kau lagi. Panggil orang tua tu lah sahut dulu. Jangan api ditutup. Jadi itulah etika sebenarnya dalam adat istiadat kita. Mungkin itulah satu ya. Boleh siang pokok. Iyalah. Kalau macam itu dan sudah tu, Iya. karena itu pada pagi hari itu saya mengucapkan terima kasih yang banyak. Mungkin apa yang kita wawancarakan pagi ini mendapat jadi pedoman untuk anak-anak kita masa depan. Di masa nitip juga dengan Datuk Ketua Lembaga Adat Nanjak Laranto. Gerakkanlah adat dan istiadat pada itu. Cuma jangan di kampung tak ada lagi terjadi hal-hal yang tidak dapat diselesaikan. Itu yang mana saya Datuk. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas amanah dengan Datuk kami tadi. Mudah-mudahan menjadi pemahaman bagi kita. Hari koko rencananya dah, orang tua-tua kita nak kita panggil galau koko. Mudah-mudahan hadir Mahaikum bisa datang galau Kena banyak silang sengketa tengah masyarakat. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang tumbuh berkembangnya adat Melayu Jambi Sekap Tanjung Barat. Mudah-mudahan Allah beri berkah bagi kita. Amin. Demikian saja. Cara kita kata apa namanya? Artinya disebut apa ya? Bercakap adat berkata tua namanya. Mohon maaf, mungkin kami di channel YouTube kalau mungkin ada salah dan hilaf, cakap kami yang berlebih tadi, yang kurang minta pada Allah Ta'ala, salah dari saya dan benar Allah Ta'ala. Dengan saya akhiri, kita sampaikan pula Al-Fatihah kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta Udah cakap tekok tu. Jadi kalau kita tua juga, kalau tak tahu bertanya. Kalau dan budak, tukang belajar. Jangan malu sebab kita menjelaskan di tengah halayak kita di situ. Jadi jangan segan-segan sungkan. Kalau nak takatnya, ayo kalau tajak larat mah. Sama kita ambil diskusi, sama kita ngaji adat. Seperti itu, ya. Tidak salah lah tu ya saya kan mudah kau tu jika kau bertanya tadi ada tu. Itu cok lah kau dengar. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lembaga Adat Melayu Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Serengkuh Dayung Serentak Kedua.